Saudara kasih Tuhan, jemaat kasih Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah kita di setiap Kamisnya. Haleluya, kita bersyukur bahwa Tuhan baik, bahwa sampai hari ini kita masih diberi Tuhan kekuatan, kesanggupan. Sampai hari ini kita boleh menikmati segala berkat Tuhan bagi kita. Kita tahu itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena campur tangan Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, tema kita malam ini adalah di saat tiada jalan atau jalan yang buntu. Ya, jalan yang kelihatannya tidak ada, tetapi Tuhan sanggup buka bagi kita. Jemaat kasih Tuhan. Ya, satu hal yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita sedang melakukan bagian kita sebagai orang percaya, bukan berarti semuanya dalam kondisi baik, ya. Bukan berarti semuanya dalam kondisi enak, ya, atau kondisi tidak ada tantangan, tidak. Justru kadangkala ketika kita makin sungguh-sungguh, justru kadangkala semakin kita setia, semakin kita lebih getol, lebih lagi melakukan bagian kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang melayani Tuhan. Itu kadangkala tantangan juga bukan berhenti, ya. Kadangkala bisa silih berganti datang, ya. Tetapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kita melihat nanti bagaimana pembelaan Tuhan di saat tiada jalan, di saat jalan sudah buntu sekalipun, tidak tahu lagi kita sebagaimana. Nah, itulah yang menguji iman kita. Apakah kita tetap terus maju? Apakah kita tetap terus meminta Tuhan melakukan bagiannya, atau kita malah mundur, menyerah dengan keadaan itu, ya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di dalam Gelaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Di sini cuma kasih Tuhan, ya, bagaimana bangsa itu ketika keluar, mereka ingin dibebaskan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah pembebasan. Tujuan Tuhan adalah mereka menerima sesuatu yang baik dalam hidup bangsa itu, ya, dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari tekanan yang mereka alami ketika mereka hidup di Mesir, dan Tuhan ingin menepati janjinya, ya, membawa mereka keluar dari perbudakan itu, ya. Adapun orang Mesir, ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Nah, dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel ketika Fir'aun telah mendekat, orang Israel menoleh, atau melihat, ya, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini kadangkala bagaimana dengan situasi yang ada ketika sudah nggak ada lagi jalan, ketika bangsa itu sedang melepaskan lelahnya, ketika bangsa Israel itu sedang melepaskan kepenatannya, ya, ketika bangsa itu sudah capek sekali dan mereka itu berkemah di tepi laut untuk mungkin, ya, bisa saja mereka ingin mengumpulkan tenaga, bisa saja mereka ingin mengumpulkan lagi energi mereka untuk mereka bisa melihat, ya, karena mereka berada di tepi laut terbelah itu, ya, dikatakan, ya, di sana, ya, sangat-sangat mereka berpikir ini bagaimana jalan keluarnya, ya, seakan-akan tidak ada jalan untuk ke depan, seakan-akan jalan sudah buntu, dan tanpa sadar, ya, kereta Fir'aun datang dengan pasukannya itu dari belakang dan mereka menoleh. Artinya menoleh itu berarti melihat ke belakang dan melihat bagaimana Fir'aun bersama dengan sepasukan tentaranya itu mengejar mereka, menyusul, ya, firman Tuhan katakan tadi menyusul mereka. Nah, inilah yang saya maksud. Kadang-kala di dalam hidup kita bisa saja terjadi jalan yang buntu, bisa saja sudah deadlock, nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan lagi, nggak ada sesuatu yang bisa kita perbuat lagi, nggak ada sesuatu yang mungkin menurut cara kita, Tuhan ini bagaimana, ya. Tapi mungkin di dalam diri kita, Tuhan, aku percaya, aku berserah hanya kepadamu, ya, itu sudah baik, terima kasih Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana bangsa ini bertindak ketika mereka sudah tidak ada jalan yang mereka boleh lalui, ya. Di depan ada laut, kiri kanan mereka lihat ada padang gurun,
Ya, semuanya serba seakan-akan tidak ada sesuatu yang bisa mereka nikmati. Kalau ke padang gurun, mereka tidak tahu ada apa di sana ya. Ada badai gurun ya. Kalau masuk di laut, wah tenggelam di air dan sebagainya. Mereka nggak punya kapal. Mereka nggak punya yang namanya peralatan untuk bisa menyeberang pada saat itu. Nah, disinilah bangsa Israel ternyata ya pernah mengalami yang demikian, jalan buntu, pernah mengalami yang demikian, tiada jalan. Makanya ada pujian, saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Nah, ini loh terima kasih Tuhan ya. Nah, yang pertama, apa tindakan bangsa itu? Apa yang dilakukan oleh bangsa itu sebagai orang yang dipanggil Tuhan, sebagai orang yang dibebaskan Tuhan? Apa yang mereka lakukan ketika jalan itu seakan-akan di depan mata secara fisik, di depan mata secara jasmani, mereka tidak bisa melihat lagi apa yang harus mereka lakukan? Terima kasih Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ayat yang ke-11, terima kasih Tuhan, Keluaran 14 ayat ke-11. Dan mereka berkata kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada orang Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, ini jawabannya bangsa itu. Ya, jawaban yang bukan rohani ya. Sekarang kan banyak, wah gimana kabarnya luar biasa, gimana Tuhan Yesus baik, padahal ya mungkin hidupnya wah dari tadi itu banyak tantangan, banyak persoalan yang belum selesai, tapi wah itu kan perkataan-perkataan ya yang dia punya pengharapan, dia akan tahu bahwa nanti semua akan selesai. Tapi bangsa ini beda. Bangsa ini bilang, Musa kenapa kau bawa kami? Musa kenapa kau bawa? Bukankah di Mesir banyak kuburan sebenarnya buat kami? Kalau toh juga kami mati di sini, ya seperti itu bahasanya. Kalau toh juga kami nanti mati di sini di tepi laut ini, ya lihat sepasukan sudah datang di depan laut, sudah menantikan wah kehadiran mereka untuk mereka bisa menyeberangi. Nah ini terima kasih Tuhan. Ya, yang Tuhan mau bagi kita, terima kasih Tuhan. Kita lihat kalau dari ayat ini saya menyimpulkan begini, yang Tuhan mau sebenarnya adalah teguhkanlah hati imanmu, bangkitlah ya dari ketakutanmu, bangkitlah dari kekhawatiranmu, dan bangkitlah dari kecemasanmu. Ini loh, bangsa ini mereka mulai tenggelam dalam ketakutan, mereka mulai tenggelam dalam kecemasan yang seperti sebuah mereka sedang berhadapan dengan laut pada saat itu. Mereka sudah mulai takut, mereka sudah mulai khawatir, mereka mulai cemas dan sedang memikirkan, ya udahlah kami pasti mati. Nah ini, oh haleluya. Saudara kasih Tuhan, apa yang kau pikirkan, apa yang sedang kau pikirkan itu beda dengan Tuhan. Tuhan selalu punya jalan, Tuhan selalu punya jawaban bagi setiap kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dia punya cara untuk menyelamatkan. Apa saja Tuhan bisa pakai. Ya, terima kasih Tuhan. Apa saja Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan bangsa itu. Bangsa itu hanya mereka belum melihat, hanya mereka belum mengandalkan iman mereka, hanya mereka masih ya mengandalkan Musa pada saat itu. Musa yang mereka andalkan. Musa, dikit-dikit Musa, ya Nabi Allah yang dipercayakan. Terima kasih Tuhan. Harusnya mereka tetap berseru kepada Tuhan dan percaya sehati ya. Tetapi mereka tidak sehati, malah mereka menyalahkan Musa, malah mereka menyalahkan padahal Musa ini dipanggil untuk menyelamatkan mereka. Malah mereka berpikir bahwa Musa membawa mereka ke jurang maut, bahwa Musa akan berpikir bahwa mereka dibawa oleh Nabi Musa untuk mereka masuk di sebuah tempat yang seakan-akan kematian yang tidak terhormat. Gitu. Ya, sampai mereka bilang di kuburan di Mesir sana banyak, lebih baik kami bekerja di sana. Artinya apa? Lebih baik kami bekerja. Mungkin salah pikiran manusia, lebih baik kami bekerja dan mati kan enak luar biasa daripada mati dikejar-kejar. Ya, nah itu pikiran mereka. Ya, terima kasih Tuhan.
Tapi apa kata Musa? Nah ini maka saya bilang, seringkali ketakutan itu, seringkali kecemasan itu, seringkali kekhawatiran itu yang membunuh iman kita. Seringkali ketakutan masa depan kita, ketakutan kita hadapi, kekhawatiran, kecemasan kita hadapi hari-hari. Sebenarnya kecemasan itu bukan hari itu saja, tetapi sudah ada dulu bibitnya, terus kita takut terus, maka itu nanti suatu ketika itu akan seperti bom yang sedang akan meledak. Artinya apa? Seperti suatu ketakutan yang nanti pada saatnya akan meledak, ya, dan membuat iman kita ketakutan. Kalau cuma sekali mungkin biasa, 2 kali biasa, tapi 3 kali, 4 kali, kalau itu terus cemas, takut dan sebagainya, wah bagaimana hidupku Tuhan, bagaimana nanti kami ini. Makanya ini loh, terima kasih Tuhan. Jawaban Musa ayat yang ketiga, tetapi berkatalah Musa ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Satu kata yang dibilang Musa kepada umat itu begini, saudara kasih Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan Tuhan yang diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang yang Mesir kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bukan hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Artinya benar-benar ada jaminan, ada benar-benar perkataan iman, ada benar-benar sesuatu yang diberikan Musa kepada bangsa itu. Berdirilah tetap teguh di dalam iman mereka. Ya, jangan takut. Bahkan mereka tidak akan pernah melihat lagi tentara-tentara yang mengejar mereka nantinya. Tidak akan pernah mereka lihat lagi selama-lamanya. Kenapa? Musa sudah mengatakan bahwa mereka akan mati di laut terbelah itu. Ketika Musa mengatakan itu, apakah laut itu sudah terbelah? Belum. Ketika Musa berkata itu, apakah sudah terjadi mujizat? Belum. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Jangan takut. Saudara kasih Tuhan, mari teguhkan iman kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas dengan keadaan yang kita alami. Tetaplah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tetaplah perkatakan perkataan iman dalam hidupmu. Tetaplah katakan sesuatu pengharapan dalam hidupmu di dalam Tuhan Yesus. Dan satu ingat, tetaplah mengikuti jalannya Tuhan. Tahu ikuti jalan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu lebih penting. Ya, bagaimana kita bisa iman kita berkata? Bagaimana kita bisa perkataan iman kita? Kalau kita sendiri masih mengikuti jalan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dan kita tidak mau melakukan firman Allah dalam hidup kita. Cuma kasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Makanya bangsa itu kan di suatu suruh harus lewat dari sini, lewati padang gurun, lewati laut terberau. Itu sudah diatur Tuhan kepada, harus mereka lewati itu. Dan mereka, Tuhan buat mereka berputar-putar di sana. Bukan berarti tidak ada rencana Tuhan, tapi setiap itu semua ada rencana Tuhan bagi mereka. Ya, ada yang bilang begini, supaya mereka melihat kekuatan Allah, supaya mereka melihat mujizat, supaya mereka melihat karya Allah di dalam bangsa itu. Ya. Supaya apa? Supaya mereka itu merasa kalau mereka diselamatkan, supaya mereka itu merasa kalau mereka itu sudah dibebaskan, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena bercampur tangan dan pertolongan Tuhan dan pilihan Tuhan yang jadi bagi mereka. Nah, ini cuma kasih Tuhan. 2 Timotius 1:7 kata begini, ya, kalahkanlah ketakutan itu, ya, karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan, ya, keberanian. Dikatakan sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan apa? Untuk mengalahkan ketakutanmu, untuk mengalahkan kecemasan kita, untuk mengalahkan kekhawatiran kita, yang bisa membuat kita tidak lagi melihat bahwa sebenarnya Tuhan sedang menyediakan jalan yang terbaik bagi kita. Sekalipun segala sesuatu buntu, sekalipun segala sesuatu sudah Tuhan ampuni loh, sudah mengampuni, ampuni Tuhan sudah membuat sesuatu baik, tapi belum bisa terima, masih belum Tuhan, lakukanlah terus, berusahalah terus. Tuhan, bagaimana ini aku sudah berusaha, aku sudah berjuang dalam setiap pekerjaan usaha saya, tapi masih juga belum. Lakukanlah terus, tetap beriman, percaya bahwa Tuhan sampai buka jalan dalam setiap apa yang kita alami. Ya, terima kasih Tuhan. Ada Tuhan yang kita sudah peringati, bangkit. Ya, dia mati, dia bangkit. Dan dia bukan sekedar bangkit, tetapi ayat ini juga membangkitkan kekuatan dalam dirimu dan diri saya. Dia sebenarnya senang membangkitkan itu. Karena dalam diri saudara dan saya itu ada kekuatan, ada di sana pengharapan, ada di sana kuasa yang bekerja dalam hidup kita lewat Roh Kudus yang senantiasa dalam diri kita. Ya, haleluya.
Mari saudara kasih Tuhan, sekalipun segala sesuatu belum kelihatannya, seakan-akan masih belum nampak, percayalah, tetaplah lakukan bagianmu sebagai umat percaya. Tetaplah lakukan bagianmu sebagai orang pilihan. Tetaplah lakukan bagianmu ketika kau sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Lakukanlah itu dengan baik, melakukan kebenaran firman Allah. Bekerjalah, melayani dengan sungguh-sungguh, bersekutu, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin imam akan bertumbuh di sana. Tangkap setiap kebenaran firman Allah, maka imam akan bangkit di sana. Ketika firman itu berbicara, ketika firman itu hidup dalam dirimu, maka tanpa sadar kau sedang membangkitkan imanmu. Iman timbul dari mendengar akan firman Allah. Dan yang kedua, jangan lupa, bukan hanya saja kita melihat ke belakang seperti bangsa ini menoleh dan mereka takut dan cemas. Yang kedua, mereka melangkah, harus berani melangkah. Ketika laut berlalu itu, kita lihat ayat yang dikatakan di sana. Ya, kita lihat ayat 15. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku, katakanlah kepada Israel supaya mereka berangkat. Nah ini berangkat. Jadi harus ada iman berangkat. Ini berangkat, tapi airnya belum kelihatan, mereka bersiap-siap. Terima kasih Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu, dikatakan angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Terima kasih Tuhan. Tanpa bersentuh air, mereka bisa berjalan di tempat yang kering. Ya, sesuatu yang mustahil. Ya, kalau mungkin mereka berkata, oh Musa, wah kita berangkat, ayo mari kita berangkat. Ini air belum, tetapi mereka sudah dipersiapkan, sudah siap-siap untuk berangkat. Ini semua pertimbangan, tindakan bersama-sama bahwa mereka harus jalani itu. Dan Musa diminta mengulurkan tangannya, mengulurkan tongkatnya ke air itu, dan air itu terbelah dan mereka jalan ke sana. Ya, kalau mereka tidak bertindak, maka saya bilang melangkah. Kalau sekalipun air itu sudah dibelah, sekalipun laut itu sudah dibelah, kalau mereka tidak melangkah, apakah sampai ke tujuan? Enggak sampai. Ya, kalau mujizat pun sudah terjadi, sesuatu sudah diberikan Tuhan terjadi bagi bangsa itu, kalau mereka tidak melangkah, tidak percaya, wah nanti saya tenggelam, nanti Musa bagaimana, nanti kalau di tengah-tengah laut tiba-tiba lautnya bersatu, airnya menyatu bagaimana? Oh, inilah dibutuhkan iman yang bertindak. Inilah dibutuhkan iman yang bertindak di dalam kebenaran, yang percaya sungguh-sungguh. Kalau iman abal-abal, kalau iman hanya iman yang sementara, wah iman yang hanya melihat, wah pertolongan Tuhan hanya sementara, tidak sungguh-sungguh, maka memang dijalani, tetapi mungkin di tengah-tengah kalau dirasa seperti Petrus. Pernah lihat Petrus itu loh. Petrus itu suatu gambaran. Ketika Petrus disuruh Tuhan, Petrus jalanlah di atas air. Petrus bisa berjalan, tapi selangkah. Kenapa? Karena dirasa-rasa. Terima kasih Tuhan. Kalau bangsa dikatakan berangkatlah, kata Musa, ayo kita berangkat. Dan Musa mengulurkan tangannya, dan air terbelah. Dan bangsa itu betul-betul nurut. Bangsa itu betul-betul mengikuti apa yang dikatakan Musa, apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa itu. Ternyata bangsa itu sungguh-sungguh menuruti dan dia bertindak bahwa mereka percaya. Wah ini loh, ya belum ada orang bisa membelah laut dengan tongkat. Ya, kalau dibelah dengan bikin yang namanya apa ya, seperti sebuah ya pulau, itu masih bisa ya dengan membawa material yang lain sebagainya. Tetapi ini dibelah dengan cara tongkat saja, luar biasa. Dan bangsa itu percaya, tidak takut nanti di tengah bagaimana, nanti apakah air itu menyatu di tengah-tengah. Wah, pokoknya mereka tetap siap berjalan. Mereka berjalan terus. Di sana butuh apa? Di sana butuh penyerahan. Penyerahan total kepada Tuhan. Ketika mereka melangkah masuk di laut yang kering itu, ketika mereka masuk di tanah yang kering yang disediakan Tuhan bagi mereka, ya dengan melalui Musa, ketika dia membelah laut itu, di sana betul-betul ada penyerahan total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan nanti di tengah-tengah, apapun yang terjadi nanti di ujung
laut sana saya tetap harus berjalan. Ini betul-betul penyerahan. Yang kedua adalah betul-betul ketaatan. Ketaatan apa? Dalam perkataan Tuhan harus berangkat mereka. Gak main-main, terima kasih Tuhan. Karena perbedaan kita datang dari Tuhan. Saat dia ada jalan, sesuatu yang butuh Tuhan selalu buka. Tapi di sana juga butuh sebuah tindakan, melangkah dan bertindak. Bukan jadi pemalas, bukan jadi harus digotong-gotong, bukan harus dipaksa-paksa, bukan harus disorong-sorong atau ditarik-tarik jemaat Tuhan. Tetapi mereka dikatakan berangkatlah. Ya, Musa bilang, mari kita berangkat. Ya, katakanlah kepada orang Israel itu supaya mereka berangkat. Ngeri, jemaat kasih Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Penyerahan total kita kepada Tuhan itu mempengaruhi. Ya, konsep pikiran kita, iman kita, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Harus penyerahan. Dan di sana juga butuh kita belajar taat kepada perkataan-perkataan kebenaran firman Allah. Kita mulai taat. Maka ayat 30 apa yang terjadi? Ayat 30 dikatakan gini. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Dan mereka ketika mereka sudah lolos, ketika bangsa itu sudah sampai ke tepian, ketika bangsa itu sudah sampai di ujung pantai seberangnya, maka air itu menyatu kembali dan menenggelamkan sepasukan Raja Firaun pada saat itu. Itulah pertolongan Tuhan. Bukan berarti mereka tidak dikejar, bukan berarti mereka tidak dikejar-kejar sampai ke laut itu juga mereka dikejar. Tetapi menjadi perbedaannya adalah ketika mereka bertahan dan terus bergerak dan bergerak, melangkah dan melangkah sampai ke tepian, sampai ke ujung seberang sana, lalu air menyatu tepat pada waktunya. Percayalah jemaat kasih Tuhan, percayalah jemaat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kadangkala memang sepertinya tidak ditolong, kadangkala sepertinya kok ini belum ada jalan sesuatu yang terbaik bagi saya. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja di sana. Sebenarnya Tuhan sedang melakukan perkara ajaib bagi kita. Teruslah berjalan, teruslah melangkah, teruslah lakukan bagian kita. Ya, sebelum saya tutup, terima kasih Tuhan. Ayub pasal 3 ayat 25-26. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Allah. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah ini loh, Ayub saja berani berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah, jemaat kasih Tuhan, saudaraku, apa yang kau takutkan? Justru kadang-kala itu yang menimpa kita. Ya, apa yang kau takutkan? Itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan dan apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Nah, apa yang mencemaskanmu hari ini? Justru itu yang mendatangi pikiranmu. Justru itu yang mendatangi hatimu. Apa yang kutakutkan justru itu yang menimpa. Apa yang kita cemaskan justru itu yang mendatangi kita. Loh, ini firman Allah. Makanya jadikan Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya lebihmu. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Inilah hasilnya. Kalau kita ketakutan, kalau kita cemas, kita tidak pernah mendapat ketenangan dan ketentraman. Kalau kita sudah tidak dapat tenang, maka firman Tuhan katakan, aku tidak dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kami bisa berdoa. Kata Petrus. Hasil dari ketika seseorang tidak tenang, hasil seorang ketika takut, ketika cemas, maka hasilnya adalah tidak tenang dan tidak tentram hidupnya. Wow, ya. Kalau sudah tidak tenang dan tentram hidupnya, firman Tuhan bilang jadilah tenang supaya kamu berdoa. Berarti kalau dibalik, kalau orang itu tidak tenang, mereka tidak dapat berdoa. Tidak bisa lagi berkata-kata yang baik, tidak bisa lagi berkomunikasi yang baik dengan Tuhan, tidak lagi bisa berhubungan baik dengan Allah Bapa. Dan dilanjut, aku tidak dapat istirahat, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Wah, kadang-kadang nggak bisa tidur. Ayo, siapa kadang-kadang karena ketakutan, kecemasannya nggak bisa tidur, karena kekhawatirannya tidak bisa tidur, gelisah. Yang timbul gelisah itu sudah ada firman Tuhan, itu Alkitabiah. Ya, banyak orang sekarang nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Ya, wah dipaksa dikasih obat nggak bisa. Ini loh. Jangan sampai kau cemas, jangan sampai kau khawatir, jangan sampai kau merasa
ketakutan dengan apa yang kau hadapi, dengan apa yang kau kerjakan. Doakan sungguh-sungguh dan minta Tuhan buka jalan. Mungkin sudah buntu, mungkin sudah backlog, nggak ada lagi sesuatu yang bisa terbuka. Percayalah, Tuhan sanggup buka itu. Memang seakan-akan belum betul Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan sudah lakukan itu bagi kita. Seperti bangsa ini. Kenapa bangsa ini harus sudah di ujung semua? Kenapa bangsa sepasukan Firaun itu baru masuk ke laut, baru ditutup? Itulah cara Tuhan. Tidak bisa. Kenapa enggak mereka dihalangi dulu? Ya, ketika bangsa itu masuk dulu, sudah sampai di ujung sana, baru airnya tertutup dan sepasukan Raja Firaun itu tidak masuk di air. Ya, mungkin di seberang. Tapi tidak, cara Tuhan beda dengan cara kita. Dia biarkan itu bangsa itu diikuti dari laut. Ya, tapi puji Tuhan, bangsa itu sudah lolos semua di tepi laut itu, baru air menyatu dan mereka tenggelam di sana. Itulah pertolongan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan dengan cara kita, tetapi biarlah dengan caranya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ini. Ajar kami untuk melihat jalan Tuhan. Ajar kami Tuhan bisa memahami, mengenal Tuhan. Di dalam semua apa yang kami alami, kami tahu Tuhan selalu ada di sana, membuka jalan, membuka segala sesuatu bagi kami Tuhan. Meskipun sekarang kami belum melihat, sekarang kami merasakan belum, tetapi kami percaya Tuhan sudah ada di sana ya Bapa. Ajar kami bertindak dengan baik. Ajar kami untuk melangkah dengan baik. Ajarkan untuk berserah total. Ajarkan untuk taat senantiasa, untuk terus melakukan bagian kami sebagai orang percaya. Bagian kami adalah melakukan yaitu perjalanan rohani kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sampai pada saat kami masuk di dalam tanah Kanaan surgawi itu ya Bapa. Tanah Kanaan sesungguhnya bagi kami. Haleluya. Amin.